Bang Firman mungkin sedikit melihat yang lagi ramai diperbincangkan tentang Al-Assad dan mantan pacarnya Nisa yang kabarkan telah menikah tapi siri tapi ada di salah satu pengadilan agama Bandung. Nah, mungkin seperti apa tuh Bang? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Saya coba menjelaskan terkait dengan payung hukum perkawinan. Kalau di undang-undang itu perkawinan. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 dan khusus untuk Muslim ditambahin kompilasi hukum Islam bahwa apa sih definisi perkawinan? Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia antara laki-laki dan perempuan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertama itu. Kemudian di pasal 2-nya adalah dicatatkan perkawinan itu. Setelah itu baru kita lihat apakah perkawinan itu dicatatkan public figure tersebut. Bila dicatatkan, apakah menikah atau isbat nikah akan mendapatkan buku nikah. Itu fundamental dari perkawinan secara negara. Perkawinan secara negara harus dan pasti mendapatkan buku nikah bagi umat muslim. Kalau non-muslim mungkin dari catatan sipil. Nah, dasar dari buku nikah tadi itu menyatakan bahwa suami istri tersebut sah menikah secara negara dan akan mendapatkan hak dan kewajiban baik istri ataupun suami. Kemudian bila ada public figure atau siapapun di Indonesia ingin melakukan perceraian, harus ada dasarnya dulu. Dasar perceraiannya apa? Misalnya, meninggalkan 2 tahun berturut-turut, pasangannya salah satunya memakai obat-obatan, atau dihukum 5 tahun sesuai putusan majelis hakim yang inkrah. Itu adalah dasar. Selain itu adalah percekcokan terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan oleh suami dan istri tersebut. Itu dasarnya. Tapi inti fundamental konstitusinya harus memiliki buku nikah. Baru dikatakan perkawinan itu secara negara, diakui secara negara. Kalau Muslim, tempat yang pas dan patut untuk melakukan gugat cerai atau cerai talak adalah di pengadilan agama sesuai domisili istri. Kalau non-muslim berarti ke pengadilan negeri sesuai domisili istri juga. Bila domisili istrinya di Bandung berarti ke pengadilan agama Bandung. Jadi di situ syarat sah dari sebuah pengajuan gugat cerai atau cerai gugat. Bang, apalagi kan bisa dibilang berarti kalau sudah diurus oleh misalnya ada di pengadilan agama berarti mereka nikah secara agama secara hukum agama dan hukum Bang ya. Pertama, perkawinan itu pasti secara agama dulu. Makanya namanya ada akad nikah. Setelah itu dicatatkan secara negara. Baik muslim atau non-muslim, itu pasti perkawinan secara agama dan dicatatkan langsung ke negara. Makanya sahnya sebuah perkawinan kalau laki-laki dan wanitanya muslim, ada penghulu yang langsung mencatat buku nikahnya. Artinya saat itu juga perkawinan sah di hadapan pejabat negara yang mengurus perkawinan, yang namanya penghulu, berasal dari KUA sesuai domisili istri. Domisili yang ditentukan bisa saja domisili suami, tapi mayoritas adalah domisili istri. Setelah itu sah mereka secara agama dan secara negara. Bila secara negara, balik lagi, perpisahan hanya bisa diputuskan oleh pengadilan agama sesuai domisili istri. Tapi kalau non-muslim harus ke pengadilan negeri sesuai domisili istri juga. Namun kalau perkawinan
secara agama saja, baik muslim, non-muslim, secara siri kita sebut, itu tidak bisa diajukan perceraian ke pengadilan agama. Harus melakukan satu yang namanya isbat nikah. Bang, kan juga kan ada yang sempat berada kan disebutkan kan ada apa bisa dibilang kan kayak dan surat apa tuh dari pengadilan kayak ada sidang apa isbat juga pas talak dan isbat. Nah itu mungkin seperti apa tuh bang? Artinya perkawinan pertama yang dilakukan oleh public figure tersebut masih perkawinan siri. Makanya sebelum terjadi perceraian, mereka melakukan peningkatan status perkawinan. Caranya apa? Caranya melalui isbat nikah. Makanya sirih menjadi resmi, salah satunya adalah melalui isbat nikah. Di mana? Di pengadilan agama. Analisa kami sebagai praktisi hukum, awalnya adalah public figure ini menikah secara siri, secara agama. Kemudian mau ditingkatkan terlebih dahulu sebelum terjadi perceraian melalui isbat nikah. Setelah isbat nikah permohonannya dikabulkan, mereka langsung melakukan gugat cerai atau cerai talak. Apakah sah? Sah saja. Namun ini lebih baik dibanding tidak melakukan isbat nikah. Dengan melakukan isbat nikah, hak anak kandung dari para pihak suami, istri itu tercover, termasuk warisan, termasuk nafkah. Nafkah apa? Nafkah pendidikan, nafkah kesehatan, jajannya, dan lain-lain. Karena apa? Anak itu melekat sampai kapanpun nasabnya itu ke bapaknya. Artinya bapaknya meskipun cerai tetap wajib bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya. Dan di perkawinan statusnya ada binnya. Artinya anak itu nasabnya ke bapaknya. Kalau siri tercatatnya hanya melekat ke ibunya. Kalau sudah isbat nikah melekat ke bapaknya. Artinya bapaknya tanggung jawab baik moral ataupun material terhadap kehidupan anaknya tersebut. Meskipun suami istri sudah pisah. Tapi kewajiban kepada anak kandung melekat ke bapaknya sampai kapanpun. Oh, jadi bisa dibilang awalnya itu nikah siri, terus setelah adanya talak baru adanya isbat juga bang Adi. Dalam duduk perkara itu kan juga disebutkan seperti itu bang. Iya, tapi dibalik dulu, artinya isbat dulu baru talak. Oh, gitu. Jadi resmi dulu, yang tadinya nikah siri menjadi resmi melalui apa? Isbat. Dan permohonan isbatnya disetujui oleh pengadilan agama tersebut. Nah, di pengadilan agama itu setelah selesai yang namanya isbat nikah, melakukan yang namanya cerai talak. Bang, berarti emang dalam sebuah pernikahan mungkin saat kondisi perempuan sedang hamil memang diperbolehkan bang secara hukum bang pernikahan secara hukum. Secara hukum mau belum hamil, sedang hamil, sesudah melahirkan sebenarnya sah-sah saja. Namun diupayakan sebelum terjadinya kelahiran anak. Dengan sebelum kelahiran anak, automatically bahwa anak ini bukan anak di luar kawin, tapi anak yang sah dalam perkawinan karena menikah sebelum melahirkan anaknya misalnya. Artinya anak itu masih melekat ke suami istri tersebut meskipun perkawinannya atau pernikahannya itu dilakukan pada saat ibunya lagi hamil, dan itu sah secara hukum negara. Nah, dan juga maksudnya mengurus perceraian ini di saat kondisi sudah melahirkan dan itu bisa bang ya? Bisa saja. Artinya apa? Kondisi-kondisi yang sudah sudah terjadi yang menyatakan dan sudah pasti bahwa anak itu adalah hasil perkawinan antara suami dan istri, meskipun suami dan istri itu akan cerai. Karena apa? Karena secara akte kelahiran nanti akan muncul nama bapaknya
bukan binnya ke ibunya, tapi binnya ke bapaknya. Artinya anak tersebut sah sebagai anak dalam perkawinan dan sah mendapatkan hak-hak dalam perkawinan dan dalam kehidupan. Hak waris, hak asuh, hak nafkah, dan lain-lain. Tinggal ya balik lagi, apakah istri tersebut mau melakukan yang namanya gugatan harta gono gini. Itu sah-sah saja. Berarti dalam sebuah pernikahan maksudnya sebelum bercerai pun walaupun kondisi pernikahan siri tapi ingin bercerai bisa diisbatkan Bang ya? Bisa. Artinya isbat itu sepanjang suaminya masih hidup. Itu syarat dari isbat. Tidak boleh pada saat suaminya setelah meninggal. Kalau masih hidup, kapanpun boleh isbat nikah sebenarnya. Untuk apa? Untuk dicatatkan di negara bahwa perkawinan itu sah secara negara, bukan hanya sah secara agama. Artinya mereka mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing. Istri pun bisa mendapatkan hak nafkah yang namanya idah dan mut'ah. Anak mendapatkan hak nafkah kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain termasuk hak waris bila bapaknya berpulang atau wafat. Cukup Bang. Oke, makasih banyak.